Hello everyone. Welcome to my YouTube channel. Don't forget to follow, like, comment, and subscribe. Thank you. Enjoy watching. Halo, perkenalkan nama saya Arya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mitigasi atau countermeasures. Apa itu mitigasi? Secara definisi, tindakan atau sistematis untuk mengurangi dampak kemungkinan terjadinya serangan cyber. Tujuannya untuk melindungi kerahasiaan, confidentiality, integritas atau integrity, dan ketersediaan data. Di sini materi yang akan saya bawakan ada 5, yaitu yang pertama ada patching dan updates. Yang kedua ada firewall dan IDS, yang ketiga ada antivirus dan anti-malware, yang keempat ada secure configuration, yang kelima ada sandboxing dan virtualisasi. Patching dan updates. Apa itu patching dan updates? Secara definisi, update adalah proses memperbarui perangkat lunak ke versi yang lebih baru untuk mendapatkan fitur tambahan dan perbaikan menyeluruh. Secara definisi, patching adalah subset dari update yang bersifat spesifik dan mendesak untuk memperbaiki lubang keamanan atau kesalahan program yang kita sering dengar bug. Keduanya adalah bentuk pemeliharaan maintenance yang preventif. Perbedaannya, perbedaan patching dan updates. Untuk patching tersendiri ya berfokus pada perbaikan masalah dan keamanan. Untuk ukuran filenya tersendiri lebih kecil dan spesifik. Untuk urgensinya kritis atau segera. Tujuan patching yaitu bertahan atau defense. Untuk update yaitu dia lebih fokus untuk fitur baru dan performa. Untuk ukuran filenya dia lebih besar dan menyeluruh. Untuk urgensinya dia terjadwal dan tujuannya berkembang atau evolution. Tugas dan peran patching dan updates. Yang pertama, tugas dan peran patching yaitu untuk menutup celah keamanan. Fungsinya mencegah eksploitasi oleh hacker atau malware. Yang kedua ada zero day attacks, yaitu penanganan cepat terhadap kerentanan yang baru ditemukan. Yang ketiga ada kepatuhan atau compliance, yaitu memenuhi standar regulasi data, misal GDPR ISO 27001. Kemudian menghindari kerugian finansial, biaya pemilihan pasca peretasan jauh lebih mahal daripada biaya patching. Untuk tugas peran dan update sendiri yaitu yang pertama dia efisiensi kerja, fitur baru mempercepat proses bisnis. Kemudian stabilitas, yaitu mengurangi risiko aplikasi, crash atau not responding. Yang ketiga ada modernisasi, yaitu memastikan aplikasi lama tetap kompatibel dengan OS terbaru. Yang keempat, kemudian pengalaman pengguna atau UX, yaitu antarmuka yang lebih segar dan mudah digunakan. Tantangan dalam update dan patching. Yang pertama yaitu yang pertama tantangan yang sering didapetin dalam update dan patching yaitu downtime atau gangguan operasional saat proses instalasi. Kemudian yang kedua ada ketidakcocokan atau incompatibility atau update baru terkadang membuat aplikasi lama tidak berjalan. Kemudian ada bandwidth, yaitu ukuran update yang besar membebani jaringan. Yang keempat ada human error, yaitu kelalaian manusia dalam menunda jadwal update. Kesimpulan dan rekomendasi dari materi patching dan updates. Yang pertama, jangan pernah menunda patch keamanan. Yang kedua, gunakan sistem otomatisasi atau automate patch management. Yang ketiga, lakukan pencadangan data atau backup sebelum melakukan update besar. Yang kelima, yang keempat, slogan atau sistem yang aman adalah sistem yang selalu terbarui. Kemudian materi yang kedua yaitu firewall dan intrusion detection system atau yang dikenal IDS. Definisi dan peran utama. Untuk firewall yaitu definisinya
komponen keamanan jaringan yang menyaring lalu lintas data masuk dan keluar berdasarkan aturan atau rules yang telah ditentukan. Untuk Intrusion Detection System atau yang dikenal IDS, yaitu definisinya sistem yang memantau jaringan atau sistem untuk mendeteksi tanda-tanda serangan atau pelanggaran kebijakan keamanan. Analogi, firewall adalah pintu gerbang yang dikunci, sedangkan IDS adalah alarm atau CCTV yang mendeteksi penyusup berhasil masuk. Implementasi firewall dan IDS bekerja sama. Yang pertama, ada defense in depth, yaitu firewall mencegah akses yang tidak sah dari luar, sementara IDS mendeteksi jika ada serangan yang berhasil melewati firewall atau serangan yang berasal dari dalam jaringan tersendiri. Yang kedua, ada sinergi, yaitu log dari IDS yang digunakan untuk memperbarui aturan atau rules pada firewall secara otomatis. Cara kerja firewall. Bagaimana firewall bekerja? Yang pertama, inspection. Dia memeriksa header paket data atau IP asal, IP tujuan, nomor port, dan protokol. Yang kedua, filtering, yaitu dia membandingkan data dengan daftar aturan atau access control list atau ACL. Yang ketiga, action, allow atau permit, yaitu mengizinkan data lewat. Yang kelima, ada deny atau block, yaitu menghentikan data. Yang kelima, drop, yaitu mengabaikan paket tanpa memberi notifikasi ke pengirim. Jenis-jenis firewall. Jenis-jenis firewall itu yang pertama ada paket filtering, yaitu memeriksa paket secara individual, secara cepat tapi kurang aman. Stateful inspection, yaitu mengawasi status koneksi yang aktif untuk memastikan paket adalah bagian dari sesi yang sah. Kemudian ada next generation firewall atau NGFW, 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 yaitu mampu memeriksa konten data atau di paket infection dan mengenali aplikasi seperti membedakan traffic Facebook versus WhatsApp. Yang kemudian ada Web Application Firewall atau WAF, khusus melindungi aplikasi web dari serangan seperti SQL injection. Fungsi dari IDS yaitu memberikan visibilitas terhadap aktivitas yang mencurigakan dalam jaringan. Komponen sensor, komponen-komponen yang ada di dalam IDS yaitu yang pertama ada sensor untuk mengumpulkan data, yang kedua analyzer menentukan apakah ada aktivitas ilegal, kemudian ada alerting yaitu memberikan peringatan kepada administrator. Klasifikasi IDS berdasarkan penempatan. Yang pertama, Network Based IDS atau INIDS ditempatkan di titik strategis jaringan untuk memantau lalu lintas semua perangkat, misal di switch utama. Kemudian yang kedua ada Base IDS atau HIDS diinstal pada perangkat tertentu atau server komputer untuk memantau aktivitas internal perangkat tersebut atau log file modifikasi sistem. Metode deteksi IDS. Yang pertama ada signature based detection, yaitu mencocokkan pola aktivitas dengan database serangan yang sudah diketahui seperti antivirus. Anomaly based. Yang kedua ada anomaly based detection, yaitu mempelajari perilaku norma jaringan lalu memberi peringatan jika ada aktivitas yang tidak biasa. Misal trafik melonjak tiba-tiba di jam 2 pagi. Untuk materi kedua yaitu untuk materi ketiga yaitu antivirus dan anti malware. Penjelasan antivirus dan anti malware. Apa itu antivirus? Secara tradisional, antivirus adalah program yang dirancang untuk mendeteksi, mencegah, dan menghapus virus komputer. Fokus utamanya adalah ancaman klasik yang sudah dikenal. Yang kedua, apa itu anti malware? Anti malware adalah istilah yang lebih luas karena malware atau malicious software mencakup semua jenis perangkat lunak berbahaya
Anti-malware dirancang untuk melawan ancaman yang lebih modern dan kompleks. 3. Bagaimana antivirus dan anti-malware bekerja? Saat ini, batas antara keduanya mulai kabur. Sebagian besar produk keamanan populer seperti Norton, MCIF, atau Bitdefender sudah menggabungkan fitur antivirus dan anti-malware ke dalam satu paket Internet Security. Berikut adalah langkah perlindungan yang biasanya mereka lakukan. Yang pertama, scanning, yaitu memindai file saat diunduh atau dibuka. Yang kedua, quarantine, quarantine, yaitu mengisolasi file yang mencurigakan agar tidak menyebar. Yang ketiga, removal, yaitu menghapus kode berbahaya dari sistem. Yang keempat, real-time protection, yaitu memantau aktivitas sistem secara terus-menerus di latar belakang. Nah, hal penting yang harus kalian ingat nih, memasang dua program antivirus yang berbeda secara bersamaan justru bisa memperlambat komputer atau menyebabkan konflik sistem. Gunakan satu solusi keamanan yang komprehensif. Jadi perlu diingat ya, buat kalian semua, kalau mau memasang dua program antivirus yang berbeda secara bersamaan itu justru bisa memperlambat komputer. Tugas-tugas atau perbedaan antivirus dan anti-malware. Yang pertama, fokus utama antivirus. Dia lebih berfokus utama pada ancaman yang sudah lama. Kemudian untuk metode deteksi antivirus yaitu database tanda tangan virus. Kemudian yang ketiga, kecepatan, reaktif setelah ancaman dikenal. Yang keempat, contoh ancaman. Contoh ancaman dari antivirus yaitu virus, trojan, dan worms. Kemudian anti malware. Fokus utamanya dari anti malware adalah ancaman baru dan canggih. Metode deteksi yang dipakai anti malware yaitu analisis perilaku dan pola. Untuk kecepatan yaitu proaktif atau atau mencegah sebelum terjadi. Untuk contoh ancamannya yaitu ransomware, spyware, virus malware. Cara kerja antivirus. Cara kerjanya yaitu menggunakan signature based detection, yaitu mencocokkan file di komputer Anda dengan database tanda tangan atau kode unik virus yang sudah diketahui. Target dari antivirus yaitu virus, worm, dan trojan. Karakteristik antivirus sendiri yaitu sangat efektif untuk ancaman yang sudah teridentifikasi sebelumnya, namun terkadang lambat mendeteksi ancaman baru yang belum ada di database atau zero-day attacks. Kemudian, cara kerja anti-malware. Untuk cara kerja anti-malware sendiri yaitu menggunakan heuristik, analisis perilaku. Ia tidak hanya mencari kode yang cocok, tapi memantau jika ada program yang berperilaku mencurigakan. Misalnya, mencoba mengenkripsi file secara tiba-tiba. Target anti-malware yaitu ransomware, spyware, adware, rootkits, dan phishing. Untuk karakteristik anti-malware, lebih proaktif dan adaptif terhadap varian virus baru yang bermutasi. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu secure configuration. Secure configuration atau konfigurasi aman adalah proses pengaturan keamanan pada komputer, perangkat jaringan, dan aplikasi untuk meminimalkan risiko serangan cyber. Banyak perangkat atau perangkat lunak datang dari pabrik dengan peraturan yang dirancang untuk kemudahan penggunaan user friendly, bukan keamanan. Secure configuration bertujuan untuk mengubah pengaturan terbuka tersebut menjadi lebih ketat. Mengapa secure configuration penting? Perlu diketahui, tanpa konfigurasi yang aman, sistem Anda memiliki pintu terbuka bagi peretas. Ancaman utama akibat kelalaian konfigurasi meliputi yaitu yang pertama, default password, yaitu menggunakan kata sandi bawaan seperti admin atau 1234 yang mudah ditebak. Kemudian yang kedua, layanan tidak perlu menjalankan fitur yang tidak digunakan tetapi bisa dieksploitasi, misal
fitur remote desktop yang aktif meski tidak dipakai. Kemudian izin akses berlebihan, yaitu memberikan hak akses penuh kepada pengguna yang sebenarnya mereka tidak membutuhkannya. Prinsip utama Secure Configuration. Untuk mencapai sistem yang aman, para ahli keamanan cyber biasanya mengikuti beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sistem hardening atau pengerasan sistem, yaitu proses menghilangkan semua program, fungsi, dan hak akses yang tidak diperlukan untuk mengurangi attack surface atau permukaan serangan. Yang kedua adalah privilege atau akses minimum, yaitu hanya memberikan akses yang benar-benar dibutuhkan oleh pengguna atau aplikasi untuk melakukan tugasnya. Jika seseorang karyawan hanya perlu membaca file, jangan berizin untuk menghapus atau mengubahnya. Yang ketiga ada secure by default, yaitu sistem harus dikonfigurasi dengan pengaturan yang lebih aman secara otomatis sejak awal. Akses hanya dibuka jika ada permintaan atau kebutuhan yang jelas. Siklus manajemen konfigurasi. Keamanan bukan proses sekali jadi, melainkan siklus berkelanjutan. Satu, planning. Menentukan standar keamanan yang ingin dicapai. Yang kedua, implementation, yaitu menerapkan pengaturan, misalnya melalui grup polisi di Windows. Yang ketiga, monitoring atau memantau apakah ada perubahan konfigurasi yang tidak sah. Yang keempat, auditing, yaitu melakukan pengecekan berkala untuk memastikan sistem tetap patuh pada standar awal. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu sandboxing dan virtualisasi. Sandboxing dan virtualisasi adalah dua teknik isolasi yang sangat penting dalam keamanan cyber, meskipun keduanya bekerja dengan cara membuat lingkungan terpisah. Tujuan dan cara implementasinya berbeda. Apa sih itu sandboxing? Sandboxing sendiri adalah mekanisme keamanan yang menyalakan program atau kode di dalam lingkungan yang sangat terbatas dan terisolasi agar tidak dapat berinteraksi dengan sistem utama atau host atau data sensitif. Kemudian virtualisasi. Apa itu virtualisasi? Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan Anda membuat versi virtual dari sesuatu, seperti sistem operasi atau OS, kemudian server atau perangkat penyimpanan yang berjalan di atas perangkat keras fisik. Tujuan dan contoh penggunaan sandboxing. Tujuan utama sandboxing adalah menguji apakah sesuatu file atau aplikasi berbahaya tanpa membahayakan komputer Anda. Kemudian analogi seperti seorang ilmuwan yang meneliti virus berbahaya di dalam tabung reaksi yang tertutup rapat jika antivirus itu meledak. Ia hanya merusak isi tabung tersebut, bukan seluruh laboratorium. Cara kerja. Sandbox membatasi akses aplikasi ke jaringan memori dan file system. Begitu aplikasi ditutup, semua perubahan yang dibuat di dalam sandbox biasanya akan dihapus. Contoh penggunaannya yaitu browser, setiap tab di Google Chrome berjalan di sandbox-nya sendiri agar situs jahat tidak bisa mencuri data dari tab lain. Kemudian ada email, yaitu lampiran yang mencurigakan dibuka di sandbox terlebih dahulu untuk melihat apakah ia mencoba menginstal malware. Virtualisasi. Tujuan utama virtualisasi yaitu efisiensi sumber daya dan isolasi sistem secara penuh. Analogi virtualisasi yaitu seperti membangun beberapa rumah kecil yang lengkap seperti kamar mandi, dapur, kamar tidur di dalam satu gedung besar. Setiap penghuni rumah merasa mereka punya rumah sendiri, padahal mereka berbagi fondasi yang sama. Cara kerja virtualisasi yaitu menggunakan perangkat lunak bernama hypervisor untuk membagi sumber daya fisik seperti CPU atau RAM menjadi beberapa virtual machines atau VM. Setiap VM memiliki OS sendiri. Contoh penggunaan virtualisasi. Yang pertama, menjalankan sistem operasi Linux dalam Windows menggunakan VMware atau VirtualBox. Kemudian, cloud computing seperti AWS atau Google Cloud yang menyewakan satu server fisik ke banyak pengguna berbeda.
Sandboxing, perbedaan sandboxing dan virtualisasi atau VM. Yang pertama dalam cakupan, perbedaannya yaitu untuk sandboxing sendiri hanya memiliki satu aplikasi atau proses. Kemudian untuk virtualisasi, seluruh sistem operasi atau OS. Untuk isolasi, sandboxing ringan dan mengandalkan OS yang sama. Kemudian untuk virtualisasi VM, isolasinya berat atau memiliki OS sendiri. Tujuan tujuan sandboxing yaitu analisis ancaman dan pengejuan. Sedangkan tujuan dari virtualisasi yaitu konsolidasi server dan fleksibilitas OS. Dampak performa sandboxing yaitu sangat kecil. Sedangkan virtualisasi VM cukup besar karena butuh RAM dan CPU untuk OS tamu. Ketahanan sandboxing yaitu seringkali bersifat sementara di disposable. Sedangkan ketahanan virtualisasi biasanya permanen dan bisa disimpan. Hubungan sandboxing dan virtualisasi dalam keamanan. Hubungannya yaitu, dalam praktik keamanan modern, sandboxing seringkali dibangun di atas teknologi virtualisasi. Misalnya, fitur Windows Sandbox, saat Anda mengaktifkannya, Windows menggunakan teknologi virtualisasi ringan untuk membuat lingkungan desktop kosong yang terisolasi. Apapun yang Anda lakukan di sana tidak akan memengaruhi Windows utama Anda. Dan begitu sandbox ditutup, semua data di dalamnya lenyap seketika. Kemudian ada tips keamanan untuk kalian semua, yaitu gunakan virtualisasi untuk memisahkan lingkungan kerja. Misal, satu VM khusus untuk perbankan, satu VM untuk browsing biasa, dan gunakan sandboxing untuk membuka file atau tautan yang Anda ragukan keamanannya. Kesimpulan. Kesimpulan dari materi tadi yang semua yaitu countermeasure adalah tindakan untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani ancaman keamanan agar sistem, data, dan jaringan tetap aman. Tindakan ini dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada preventif atau pencegahan, misal firewall, antivirus, sandboxing untuk menghentikan serangan sebelum terjadi. Yang kedua ada detektif atau deteksi, misal IDS, monitoring, logging untuk mengetahui serangan yang sedang atau sudah terjadi. Yang ketiga ada korektif, perbaikan, misal pateh, backup, dan recovery untuk memperbaiki kerusakan akibat serangan. Prinsip utama mitigasi adalah defense in depth, update rutin, kontrol akses, dan audit atau monitoring. Kombinasi langkah ini membuat sistem lebih aman dan tahan terhadap serangan. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan materi yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih, see you all.